Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Aufi, mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester mata kuliah perancangan basis data ya. Di sini ada sebuah toko elektronik membuat sistem penjualan terkomputerisasi. Anda sebagai seorang programmer diminta merancang database dengan pengolahan tabelnya menggunakan SQL, di mana pemilik ingin mencatat dan data penjualan barang elektronik, TV, kulkas, dan lain-lain ya. Di sini intinya jadi buat database ya. Ini adalah UAS ganjil, di mana angka NIM saya berakhiran dengan angka ganjil ya. Ini ada yang pertama yaitu buatlah rancang database untuk menyimpan data di atas. Jadi kita disuruh membuat database terlebih dahulu. Kita langsung saja ya menjawab atau mengerjakan soal yang pertama yaitu membuat database. Di sini saya sudah membuat database di PHP admin ya. Kita langsung saja ke PHP admin. Ini nama databasenya yaitu DB Toko. Di sini dalam DB Toko ada tabel barang, tabel kasir, dan tabel penjualan. Di mana tabel barang berisi kolom yaitu ada ID barang, nama barang, harga, dan stok. Di mana ID barang sebagai primary key-nya ya. Terus di tabel kasir itu ada ID kasir, nama karyawan, alamat, dan nomor HP. Dimana ID kasirnya sebagai primary key-nya. Terus di tabel penjualan ini ada kolom, ada ID transaksi, nama kasir, barang terjual, tanggal transaksi, dan total harga. Mana ID transaksinya sebagai primary key. Ini kita sudah membuat atau mengerjakan soal nomor 1 ya. Yang kedua yaitu insertkan data penjualan minimal 100 data. Di sini saya sudah menginsertkan data ya, yaitu minimal 100 data. Dimana di tabel penjualan ini udah ada lebih dari 100 data ya. Saya membuatnya di Mokaro. Itu ada ID transaksi, nama, barang, tanggal, dan total harga. Ini bisa dilihat di sini. Kita tinggal mengimportkannya. Maka data yang sudah kita buat di Mokaro tadi bisa diinsertkan, importkan ke sini ya. Baik, kita akan melanjutkan ke soal yang ketiga yaitu SQL yang tepat untuk menampilkan data berikut. Di sini ada nama barang, harga, dan stok ya. Sesuai yang ada di gambar ini, kita langsung saja ke Excel ya. Kita coba coding di Excel, di CMD Excel ya. Kita masuk terlebih dahulu ke database-nya. Segini dulu biar lebih gampang pengerjaannya. Ini kita akan menampilkan database. Pertama kita masuk ke MySQL-nya terlebih dahulu dengan ketik MySQL strip u root. Kita akan masuk ke MariaDB. Sini kita akan menampilkan database-nya. Tinggal ketik show database titik koma enter. Sini sudah muncul database-nya. Kita akan memakai database DB Toko. Tinggal use DB Toko titik koma, maka database telah terpakai.
kita akan menampilkan tabel yang ada di DB toko. Also table, maka ada tabel barang, tabel kasir, dan tabel penjualan. Sini kita akan coba untuk menampilkan tabel penjualan yang berisi minimal 100 data ya. Maka kita akan menulisnya, yaitu kita akan menggunakan perintah select bintang from tabel penjualan, karena kita akan menampilkan data di tabel penjualan. Titik koma, tak tinggal enter aja ya, maka akan muncul data di tabel penjualan, yaitu ada 129 data ya. Terus kita akan langsung mengerjakan soal nomor 3, yaitu suruh menampilkan nama, harga, dan stok. Kita tinggal di sini tuliskan perintah select terus kita akan menampilkan nama barang ya, ketik nama barang, koma, terus kita akan menampilkan harga, terus yang terakhir stok, akan mengambil stok. Kita akan mengambil dari tabel, kita gunakan perintah from, kita mengambil dari tabel barang, karena kolom ini hanya berada di tabel barang, jadi kita langsung saja ambilnya dari tabel barang. Tinggal enter aja ya, maka akan muncul nama barang, harga, dan stok barang. Sini sudah sesuai yang ada di soal ya, sama ya. Ada kulkas, TV, mesin cuci, blender, dan mixer. Harganya juga sama, stoknya juga sama. Terus kita akan melanjutkan ke soal yang keempat, yaitu SQL yang tepat untuk mengambilkan data berikut, yaitu ada nama kasir, tanggal transaksi, total transaksi yang ditangani, dan total rupiah. Sini kita menggunakan perintah select ya. Yang pertama select, kita akan ambilkan nama kasir, jadi kita gunakan kolom ya, nama kasir, terus koma, kita akan tanggal transaksi, jadi kita tulis tanggal transaksi. Terus kita akan menampilkan total transaksi yang ditangani ya, kita gunakan perintah count untuk menghitung ya. Kita ambil dari kolom barang yang terjual, itu barang underscore terjual. Kita gunakan fungsi S, itu kita gunakan transaksi yang ditangani ya, transaksi yang ditangani. Terus kita akan menjumlahkan ya, untuk mengisi total rupiahnya kita gunakan fungsi sum, terus total kita ambil dari kolom total harga, terus kita gunakan fungsi S, total rupiah, karena di soal mintanya total rupiah, jadi kita gunakan fungsi S, total harga menjadi total rupiah ya. Kita ambil dari tabel from tabel penjualan, terus kita joinkan, kita akan menggunakan fungsi join ya.
Sini kita joinkan, kita ambil dari tabel barang on, yaitu tabel barang dari nama barang sama dengan kita joinkan ke tabel penjualan dari barang yang terjual ya. Kita lalu gunakan fungsi join lagi ya. Kita gunakan join untuk tabel kasir dari on tabel kasir, kita ambil nama karyawannya, itu nama underscore karyawan. Kita akan joinkan di tabel penjualan ya, dari nama kasirnya. Terus kita akan gunakan fungsi where, karena di sini di tanggal transaksi kita disuruh menampilkan hanya 5 Januari 2020. Jadi kita gunakan fungsi where tanggal transaksi sama dengan kita pakai tanda petik ya. Nah, pengecualian 5 Januari 2020. Kita tutup lagi pakai petik. Terus yang terakhir kita gunakan fungsi group by, mana kita akan menggrupkan ya, itu by nama kasir. Jangan lupa titik koma, tinggal kita coba cek lagi. Ini kita akan ambil dari nama kasir, tanggal transaksi, kita akan menghitung barang terjual, terus transaksi yang ditangani, kita akan menjumlahkan total harga, total rupiah dari tabel penjualan. Terus kita joinkan barang dari tabel barang, kita ambil nama barangnya, kemudian joinkan ke tabel penjualan barang terjual, join tabel kasir nama karyawan, tabel penjualan nama kasir. Terus where-nya kita menggunakan 5 Januari 2020, grup by-nya nama kasir. Kita sesuai ya, kita enter aja, maka akan muncul nama kasir, tanggal Agus, Asep, Budi, Sarif, tidak sesuai ya. Terus tanggalnya sama 5 Januari 2020. Transaksi yang ditangani di sini sudah muncul ada 8, 13, 11 dan 4 ya. Terus total rupiahnya masing-masing ada 17 juta, 17, 2 sama 600.000. Mungkin itu saja pengerjaan soal UAS semester 4 ya, dari mata kuliah perancangan basis data. Jika ada salah pengerjaan atau kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.